Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, beberapa hari lagi kita akan menghadapi momen yang sangat spesial setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, yaitu Idul Fitri. Momen ini biasanya kita gunakan untuk silaturahim satu sama lain kepada sanak saudara, keluarga, handetolan, kemudian tetangga dan lain sebagainya. Tapi sayangnya momen itu dalam hal berpakaian, Islam mengatur sedemikian rupa jamaah, agar kita tidak tabarruj, tidak menyombongkan pakaian kita, tidak berpakaian haram sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah indahnya Islam, sampai pakaian saja diatur sedemikian rupa. Kenapa seperti itu? Karena memang yang namanya pakaian itu adalah az-zinah, perhiasan bagi kita semuanya. Andaikan tidak ada pakaian sebagaimana yang saya pakai ini, mungkin saya akan telanjang. Disitulah saya tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wala tabarrujnya tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian itu berpakaian sebagaimana pakaiannya orang jahiliyah yang pertama-pertama. Tabarruj di sini adalah ada beberapa kriteria. Pertama adalah dalam pakaian. Pakaian seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian yang sangat ketat sehingga menampilkan bodinya yang lekuk tubuhnya yang aduhai, ini tidak boleh dan haram hukumnya. Kenapa seperti itu? Karena nanti pandangan laki-laki yang normal kepadanya akan membangkitkan syahwat. Itu pertama. Makanya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan mukminah wahai Muhammad agar mereka itu menundukkan pandangan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara. Dan janganlah mereka menampakkan zinah mereka, pakaian-pakaian mereka, ya, perhiasan-perhiasan nanti karena ada perhiasan juga illa ma dhahara, kecuali kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk menampakkan. Ini pertama adalah ketat jamaah. Yang kedua adalah tidak boleh seorang perempuan memakai pakaian transparan. Memang dia menutupi seluruh aurat, tapi ternyata transparan. Seperti halnya dia memakai plastik. Sehingga mohon maaf, lekuk tubuhnya juga akan terlihat dengan jelas. Dan ini dijelaskan dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillah min dzalik adalah terutama di sini kasiat ariyat, adalah perempuan yang berpakaian tapi ariyat, seakan-akan dia telanjang. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada esensi dalam berpakaiannya. Dia menampilkan sosok tubuhnya yang aduhai meskipun dengan pakaian atau dengan penutup yang transparan, dan ini haram hukumnya. Mereka tidak akan dapat mencium baunya surga. Padahal baunya surga ini akan tercium dalam jangka jarak yang begitu panjang, yaitu 50 tahun perjalanan kaki. Ya rahimakumullah, yang kedua adalah az-zinah. Zinah ini adalah perhiasan. Apa yang kita pakai, misalkan ibu-ibu yang pakai, janganlah terlalu menampakkan perhiasan mereka sehingga mereka akan menjadi sombong, ya. Sewajarnya saja kalau memang kita bertamu. Tidak perlu harus menampilkan bahwa kita itu mempunyai perhiasan yang begitu banyak, ya, dan mahal-mahal. Ini akan menjadikan kesombongan dalam hati seseorang. Oke, Anda sukses, tapi nggak perlu harus kemudian kita tampilkan di muka umum kesuksesan kita dengan wujud emas, perhiasan, perak dan lain sebagainya. Haram hukumnya. Berikutnya adalah bagaimana seorang juga dalam berpenampilan tidak boleh memakai minyak wangi. Perempuan khususnya tidak boleh memakai minyak wangi yang terlalu berlebihan. Kalau memang dia memakai minyak wangi yang harumnya mungkin biasa saja terciumnya sehingga tidak menarik perhatian laki-laki yang ada di sekitarnya, itu boleh-boleh saja. Yang penting harum saja. Tidak terlalu mencolok, ya, terlalu parah
ya, sehingga menarik perhatian laki-laki yang jauhnya misalkan 5 meter, 3 meter dan lain sebagainya. Kadang ada kita mencium parfum, padahal parfumnya itu orangnya sudah hilang 10 meter, tapi parfumnya masih tercium. Masya Allah, dan ini adalah haram hukumnya. Kenapa seperti itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayyuma imro'ah ista'tarat famarrat ala qaumin la yajidu rihaha fahiya zinatun. Seorang perempuan yang memakai wangi-wangian di mana dia bertemu dengan kaum kemudian mencium harumnya padahal dia sudah tidak ada, maka dia perempuan yang zina. Seperti halnya orang-orang yang berzina. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah bagaimana Islam mengatur lenggak-lenggok tubuh seorang perempuan. Tidak boleh terlalu melenggak-lenggok, bergemulai, tidak boleh. Kenapa seperti itu? Al-masyu wal harokat, ya, bagi perempuan tidak boleh. Selain juga menampilkan misalkan kerudungnya itu tidak sepenuhnya berkerudung. Apalagi lenggak-lenggok seperti itu, ini juga yang diharamkan oleh Islam. Kemudian berikutnya adalah as-saut, dalam bersuara. Perempuan tidak boleh lemah lembut, bergemulai, tidak boleh di hadapan laki-laki yang lain. Kalau di hadapan ayah ibunya monggo silahkan, tapi kalau di hadapan laki yang lain tidak boleh berlemah lembut. Iya, aduhai, seperti itu tidak boleh. Dia harus menampakkan sosok perempuan yang tidak lemah lembut, seperti itu. Ini fala takhda'na bil qaul, janganlah kalian melemah lembutkan perkataan kalian. Dalam Al-Qur'annya seperti itu. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, karena akan menyebabkan penyakit di dalam hati seorang. Ada penyakit di situ, mengundang syahwat dari lemah lembutnya seorang perempuan. Ini jamaah rahimakumullah yang harus kita ketahui bersama. Yang terakhir adalah tidak boleh kita menampakkan di medsos kita bagaimana kita memamerkan harta kita, kekayaan kita, kecantikan kita. Ya, Anda cantik, iya. Perlu Anda ketahui bahwa kecantikan Anda silahkan bisa dinikmati suami Anda. Tidak perlu harus ditampilkan. Kalau memang 1 kali 2 kali kecantikan itu ditampilkan dengan biasa saja, foto misalkan wajah yang biasa, tidak terlalu make up yang berlebih-lebihan sampai berbeda antara tangan dengan wajah. Wajahnya putihnya luar biasa sementaranya tangannya itu hitam, maka ini adalah haram hukumnya. Itu yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.